Tentunya Anda masih ingat kehebohan 11 anak muda yang berkompetisi dalam babak spektakuler Indonesian Idol tahun lalu. Ajang pencarian bakat menyanyi yang ditayangkan di stasiun kesayangan Anda RCTI akan kembali digelar. Harapan kita tentunya acara ini akan mengulang sukses dan tentunya lebih sukses dari yang pertama. Karena kita melihat animo masyarakat yang luar biasa ya, dari awalnya aja mereka sudah cepat sekali mendaftar. Indonesian Idol 2 pastinya tidak akan kalah seru dengan yang pertama. Menurut kamu gimana? Nggak tahu, semuanya spesial. Yang penting kita berdua di mana, yang penting sama-sama spesial. Bagaimana kalau ada anggapan bahwa gaya pacaran pemuda-pemudi zaman sekarang sudah terlalu bebas, bahkan sampai menjurus ke seks bebas? Gimana menurut kalian berdua dengan anggapan tersebut? Ya, Tergantung orang. tergantung orang juga sih, latihan gitu. Tergantung dia macam dia ngadepin masalah itu. Ya, bang. Gitu kan. Ya, gitu kali ya. Kalau menurut aku ya gimana personalnya aja, jadi mungkin ada pengaruh dari lingkungannya. Ya. Masih tentang perayaan Valentine, Irma kekasih Once Dewa tidak akan menyia-nyiakan hari kasih sayang tersebut. Kekasih vokalis grup band Dewa ini saat kami temui seusai menonton konser Michael Learns to Rock mempunyai cerita manis saat merayakan hari Valentine tahun lalu. Kemarin ngapain ya? Kita sih ini kadang-kadang tuh lebih bersifat spontan gitu, ujuk-ujuk gitu ya, makan paling-paling gitu. Seminggu lagi tepat tanggal 14 Februari. Adakah rencana Irma untuk merayakan hari kasih sayang ini? Mungkin, tapi belum ada rencana. Ya mungkin bisa jadi. Mungkin kita berempat pakai pink semua. Nah, Lucu kali ya. Pemirsa, perseteruan antar keluarga kembali terjadi. Setelah kasus Herman Felani, kini presenter Sony Tulung melaporkan mertua adik iparnya atas tuduhan pemukulan terhadap istrinya Virginia. Terus kamu maunya apa? Saya bilang, iya, sekarang tuh tante maunya apa? Kayaknya dia mau suruh tampar ya. Saya langsung refleks. Sini, pas kebetulan si Peggy lagi balik belakang sini. Virginia di sini langsung saya keprot begini. Ini yang kamu mau? Saya bilang gitu. Dan saya ngepret kamu, saya mengajar mulut kamu. Supaya jangan banyak-banyak omong besar lagi. Jangan banyak-banyak menghina orang. Pemirsa, adegan di atas bukan adegan di sebuah sinetron. Adegan tersebut merupakan pemicu konflik sebuah keluarga selebriti. Belum usai keributan antar keluarga yang menimpa bintang film senior Herman Felani, kini perang saudara itu terjadi lagi di kalangan selebriti kita. Musibah yang seharusnya tidak perlu terjadi ini menimpa keluarga salah satu presenter kondang, Sony Tulung. Seperti biasa, pemicunya hanya masalah sepele yang lama-lama menjadi besar. Masalah yang berujung menjadi penganiayaan terhadap istri Sony, Virginia ini dilakukan oleh mertua dari adik Virginia. Menanggapi persoalan keluarga yang menimpa istrinya ini, Sony mengaku sangat prihatin dan dengan terpaksa Sony melaporkan tindakan itu ke Polres Jakarta Selatan. Oh banyak perasaannya ya macam-macam ya. Antara nggak percaya, antara kok bisa ya yang namanya family seperti ini besan dari mertua saya gitu ya. Terus melakukan penganiayaan seperti ini. Itu di mana sih rasa kemanusiaan manusia ini gitu kan. Bahkan Sony bingung, mengapa istrinya sampai diperlakukan seperti itu oleh orang yang masih ada hubungan keluarga. Sebagai suami kan saya perlu dong. Kalau istri kita dimarah-marahin, nggak usah istri deh. Anda punya adik, ponakan, marah-marahin orang, masa Anda diam aja? Tentu kita akan datang ke sana, kita tanya, kenapa itu dilakukan? Bukannya memperoleh penjelasan yang manusiawi, malah dipukul, malah dianiaya. Masalah keluarga yang berujung kekerasan fisik ini telah membuat banyak pihak bingung mengenai kejadian yang sebenarnya.
Tetapi Sony mempunyai saksi kunci yang melihat kronologi yang mengakibatkan terjadinya pemukulan tersebut. Ini ya tiba-tiba saya cuma melihat bahwa Virginia dipukul aja. Tonjok. Ini, gitu. Karena Virginia kan lebih tinggi ya. Jadi, gitu loh, gitu. Saya nggak tahu gimana, tapi intinya dia inilah. Dan saya lihat, saya pas di belakangnya. Untuk mengetahui apa penyebab sampai terjadinya penganiayaan ini, Ibu Reni yang menjadi terlapor di Polres Jakarta Selatan memberikan penjelasan. Sekarang ini saya jelaskan permasalahannya sebetulnya sebelum kejadian ini dan sebelum anak saya menikah, kami sudah kena hinaan-hinaan dari Virginia. Dan dia nggak suka. Dia nggak suka adiknya menikah dengan anak saya. Karena apa? Dia merasa nanti Chris sudah nggak ngasih-ngasih lagi sama mamanya dan tidak ngasih-ngasih lagi sama dia masalah uang. Tali persaudaraan keluarga akan lebih mudah untuk mendamaikan perseteruan ini. Karena masih dalam keadaan emosi, Ibu Reni menolak untuk berdamai. Untuk apa mau damai sama orang seperti itu? Kalau menurut dia juga nggak mau damai? Iyalah kita saling mempertahankan harga diri. Pemirsa, RCTI kembali menggelar Indonesian Idol yang kedua. Ajang kontes penyanyi ini segera memulai audisinya di beberapa kota besar di Indonesia. Tentunya Anda masih ingat kehebohan 11 anak muda yang berkompetisi dalam babak spektakuler Indonesian Idol tahun lalu. Ajang pencarian bakat menyanyi yang ditayangkan di stasiun kesayangan Anda RCTI akan kembali digelar. Harapan kita tentunya acara ini akan mengulang sukses dan tentunya lebih sukses dari yang pertama. Karena kita melihat animo masyarakat yang luar biasa ya. Dari awalnya aja mereka sudah cepat sekali mendaftar. Indonesian Idol 2 pastinya tidak akan kalah seru dengan yang pertama. Setidaknya itulah yang dijanjikan Daniel Hartono selaku Sales and Marketing Director. Kami lakukan beberapa perubahan-perubahan kecil untuk mengefisiensikan dan memastikan bahwa secara tontonan akan lebih menarik. Seperti kami memperpendek penayangan dari workshop maupun eliminasi supaya kelihatan lebih padat. Kemudian juga kami memperbanyak jumlah daripada finalis untuk spektakuler dari 10 menjadi 12 orang. Salah satu perbedaan yang akan jelas terlihat adalah keberadaan Yovie Widianto sebagai juri menggantikan Dimas Jayadiningrat. Saya sama Dimas kan beda banget basicnya ya. Dia kan basic visual, mungkin klip atau apa. Aku nggak ngerti di situ, tapi saya lebih dari sisi musikal. Ya, moga-moga kehadiran saya di sini bisa memberikan warna-warna baru juga dengan sudut pandang yang perspektif yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lain. Karena saya aktif di industri, mungkin selain kualitatif, saya juga memperhatikan aspek kemungkinan sedikit arah komersialisasi dari si calon-calon penyanyi. Tentu untuk kita semua yang ada di muka bumi ini, khususnya kita bangsa Indonesia, tidak akan pernah lupa peristiwa tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Untuk mengenang tragedi tersebut, hari Jumat kemarin bertempat di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, diadakan malam renungan 40 hari peristiwa tsunami. Salah satu artis yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut adalah Vicky Burki dengan membacakan sebuah puisi. 40 hari bencana Aceh dan Sumatera Utara, gempa dan tsunami. Keikutsertaan Vicky di acara ini tanpa persiapan matang, karena tidak ada pemberitahuan lebih awal. Sehingga instruktur aerobik ini khawatir kalau penonton tidak mengerti apa arti puisi yang dibacakannya. Vicky agak menemui kesulitan juga sih bagaimana cara penyampaiannya supaya penonton mengerti gitu arti puisi itu.
Tak terasa 30 menit sudah berlalu, dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.